Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah materi yang ketiga setelah UTS. Jadi tentang analisis varians atau ANOVA. Yang pertama, ya. Kalau di bab sebelumnya atau di materi sebelumnya Anda sudah melakukan tes hipotesis, ya, yang kalau Anda teliti atau mencermati itu tidak lebih dari 2 parameter populasi. Ya, jadi misalkan rata-rata sebelum dan sesudah, ya. Jadi rata-rata yang mendapat treatment, perlakuan dan tidak mendapat perlakuan. Jadi hanya ada 2 populasi atau tidak lebih dari 2 populasi. Nah, materi tersebut atau tema-tema tersebut yang Anda pelajari sebelumnya, itu dalam bahasa yang lain kita sebut sebagai one factor problem untuk 2 sampel atau 2 parameter gitu ya, untuk 1 faktor. Nah, nanti berikutnya atau kalau Anda cermati lagi yang kemarin yang disebut dengan one factor problem ini itu sebenarnya adalah kita sebut sebagai faktor X gitu ya. Jadi misalkan diberi obat A dan obat B. Jadi misalkan populasinya itu misalkan orang yang sakit diberi obat A dan obat B. Apakah kemudian misalkan tekanan darahnya naik atau turun, diukur tekanan darahnya. Jadi responnya itu adalah tekanan darah, yaitu Y-nya, kira-kira gitu. Kemudian perlakuannya treatment obat A dan obat B itu adalah faktornya atau X-nya. Ya, X-nya itu ada obat A dan obat B. Nah, faktor X jenis ini kita udah belajar ya di awal UTS. Saya mereview tentang scale dari data, yaitu termasuk data kategorikal. Ya, di mana kategorikal itu ya misalkan A dan B, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, untuk kasus-kasus yang Anda pelajari, sekali lagi, ini berkaitan dengan one factor problem, ya, di mana faktor itu merupakan categorical independent variable atau variabel bebas atau tidak bergantung yang sifatnya kategori. Ya. Nah, ini contoh ya di bukunya Walpole ya, ada dua sampel tikus ya. Jadi yang satu diberi serum untuk leukemia treatment. Jadi nanti Y-nya adalah leukemia hasilnya dari pengukuran leukemianya. Dikasih serum, yang satu tidak. Nah, ya. Maka dalam hal ini dikasih dan tidak itu adalah one factor X, namely treatment ya, dan mempunyai 2 level yaitu diberi dan tidak. Ya. Nah, dalam banyak kasus berikutnya kita ingin mengembangkan ya, bukan hanya 2 level tetapi bisa lebih. Misalkan ada serum A, serum B, serum C, mana yang paling efektif? Nah, maka dalam hal ini kita levelnya ya itu 3, jadi 3 level.
Nah, kasus-kasus yang seperti ini nanti kita sebut sebagai one factor, yaitu X ya, yang lebih dari 2 level. Atau dalam bahasa ini juga kita boleh mengatakan lebih dari 2 sampel. Nah, nanti faktor ini kita sebut dengan K ya. Jadi sekali lagi untuk K lebih besar 2, kita akan gunakan teknik analisis untuk ngetes populasi yang kita sebut sebagai ANOVA atau Analysis of Variance. Jadi kalau hanya 1, 2 itu cukup dengan uji T dan uji Z. Nah, tetapi kalau sudah 3, 4, dan seterusnya, maka kita gunakan ANOVA. ANOVA itu ada 4 jenis dalam tanda kutip ya. Yang pertama adalah one way. Nanti ada two way, ada three way, dan common way, umum ya. Nah, kita tentu saja hanya belajar yang paling dasar yaitu one way ANOVA. Topik two way, three way itu akan kita pelajari di multivariate analysis ya. Sebelum belajar MANOVA, multivariate ANOVA itu nanti kita akan belajar two way dan three way. Nah, yang di statistik ini kita hanya belajar one way ANOVA. Jadi ketika kita sekali lagi ambil N sampel dari K populasi ya, atau tadi K perlakuan ya, level ya. Dan dari satu independent kategori variabel yaitu X ya, jadi faktor, call faktor ya, maka one way ANOVA ini mengarah kepada one independent categorical variable ya, jadi hanya ada satu X saja ya, dan tentu saja hanya ada satu Y dependent variable ya. Dependent variabelnya ini datanya rasio. Kalau independennya X-nya itu kategorikal. Ya misalkan tadi ya, diberi serum A, serum B, serum C. Nah itu variabel X-nya itu independent variable kategorikal sifatnya. Nah responnya atau Y-nya, dependent variabelnya itu rasio. Misalkan ya tadi kandungan leukemia atau sel darah putih dalam darahnya itu harus bersifat rasio. Skalanya ya, atau kalau di SPSS scale sekali lagi. Asumsi ya, sekali lagi ini ada K populasi atau K treatment, kemudian masing-masing treatment itu berdistribusi normal dengan mu tertentu dan varians tertentu. Nah, hipotesanya begini secara umum ya. Kalau sebelumnya kan hanya 1, 2 gitu ya. Nah, ini H0-nya mu1 sama dengan mu2 dan seterusnya. Kemudian H1-nya paling tidak ada 2 min yang tidak sama. Ya. Tampilan dari data ANOVA yang one way, sekali lagi nih ya, hanya one way ANOVA itu adalah seperti ini. Ini cara umum ya. Nanti boleh sama sampel ke bawahnya, boleh tidak ya. Tapi ini contohnya sama. Jadi ini misalkan diberi treatment 1, treatment 2, treatment 3. Yang sini sekali lagi adalah X-nya. Treatment ini adalah X. Faktornya ya. Jadi sekali lagi saya sini ingin menjelaskan. Jadi one independent categorical variable called factor ya, atau X-nya independent variable categorical ya. 1, 2, 3 sampai minimal sekali lagi itu 3 ya, minimal 3 sekali lagi. Nah nanti kita akan mengolah ini dengan teknik ANOVA, yaitu ada penjumlahan dan seterusnya ya. Nanti akan
nanti ada tugas yang saya pastikan Anda harus mengolah secara manual ya, dengan tentu saja manualnya itu maksudnya dibantu Excel ya untuk perhitungannya. Nanti ini yang jadi acuan ya. Yang jadi acuan utama adalah tabel ini dan tentu saja tabel perhitungan contohnya. Nah, setiap observasi di dalam tabel tadi itu ya bisa dibuat model statistiknya, yaitu YIC sama dengan mu I ditambah error IC. Ya. Jadi ini modelnya. Kayak regresi, memang ANOVA dan regresi itu dalam tanda kutip bersaudara ya, bisa dihubungkan. Regresi baru nanti pertemuan berikutnya lagi. Setelah ANOVA kedua baru regresi. Nah, atau kemudian ya ini juga bisa ditulis dalam model seperti ini. Jadi mu I tadi disubstitusi dengan mu plus alfa I ya. Di mana alfa I-nya adalah jumlah I sampai K sama dengan 0. Sehingga model yang ini itu kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, nanti mu ini akan disebut sebagai grand mean of mu I, yaitu jumlah sigma I sampai K seperka mu I. Nah, ini kemudian sekali lagi nanti akan kita pakai ya untuk perhitungan. Dan alfa I kita sebut sebagai efek dari treatment kesekian ke I. Ya. Ini model one way ANOVA tanpa, nah ini kalau tanpa interaksi. Nanti ada yang kalau untuk dengan interaksi dan sebagainya sekali lagi akan kita pelajari lebih dalam di multivariate analysis. Ya. Atau di desain eksperimen sebenarnya, itu lebih dalam di desain eksperimen. Karena yang dipelajari di multivariate analysis itu yang MANOVA-nya ya. Jadi depan A itu ada M-nya, multivariate analysis of variance ya. Kalau ini baru ANOVA. A sekali lagi mengarah ke, nah ini saya kembali ke sini dulu ya tentang A-nya. One-nya tadi kan mengarah ke one independent kategorikal atau 1X. Sedangkan A, ANOVA nanti mengarah ke Y-nya. Y-nya hanya 1. Nanti kalau MANOVA, Y-nya 2. Nanti di akhir kuliah ini akan saya beri tabel untuk memperjelas. Oke ya, ini. Nah, kemudian model tadi kita hipotesakan ulang dengan cara melihat alfanya. Ya. Jadi alternatifnya, sekali lagi, alfa 1 dan seterusnya. Oke. Ya. Nah, kemudian untuk melakukan tes, ada yang atau kita sebut sebagai resolution of tolerability into component. Jadi O-test will be based on comparison to independent estimate of the common population variance. Jadi berdasarkan varians populasi. Nah, untuk dua komponen itu seperti ini. YIC, YI kuadrat, YIC, YI titik-titik 2, YI coret dikuadratkan. Nah, bentuk ini yang sini ya secara matematik ya itu bisa ditulis ya dengan sum of square identity ya itu menjadi bentuk seperti ini. Nah, ini yang akan kita pakai sekali lagi untuk menghitung ANOVA, tabel ANOVA ya. Nah, yang ini kita sebut SST, yang ini kita sebut SSA, dan yang ini kita sebut SSE. Kita coba perhatikan. YIC, Y titik-titik coret, YI titik coret, YI titik-titik coret. Ini YIC, YI titik coret. Ya, kalau Anda perhatikan kembali ke tabel sini, itu adalah angka-angka yang ada di sini. Ya, ini YI titik coret. Ya, ini I-nya diganti 1, ganti 2. Ini YI titik coret ya. Ini Y titik-titik coret. Ya, ini ada di sini. Jadi jumlahnya, jadi min, ini total dan seterusnya. Jadi nanti kita lihat di sini, ya. Nanti ada contohnya. Anda harus bisa menghitung ini nanti manual ya dengan dengan
Excel. Nah, kemudian ini saya tulis ulang ya, SST ini dan sebagainya ditulis ulang seperti ini. Nah, ini nanti akan sekali lagi akan kita pakai. Jadi nanti Anda harus menghitung SST dan SSA. Dengan SSE tentu saja bisa dicari dengan SST dikurang SSA. SSE tidak perlu dihitung. Biasanya orang akan menghitung SST, SSA. Sekali lagi, SSE dihitung dari pengurangan SST minus SSA. Ya, tadi. Nah, ini sekali lagi total of sum square ya. Kemudian ini disebut dengan treatment sum of square dan ini error of square. Oke, nah kemudian inilah yang kita sebut sebagai tabel analisis variance untuk one way ANOVA. Ya, one way ANOVA masih ingat ya? One way ANOVA itu adalah ketika 1x dan 1y. Ya, one itu mengarah 1x, 1y. Nah, nanti ini disebut sebagai treatment. Treatment ini ada yang menyebut nanti X, ya, X saja boleh. Ya, ini error, kemudian total. Lagi ini SSA, SSE, dan SST. Nah, coba perhatikan tentang penulisannya ya. Kalau tadi kan SST, SSA, SSE. Kalau kita lihat di sini kan SSA dulu, SSE baru SST ya di sini. Nah, ini SSA, SSE, SST. Kemudian degree of freedom tentu saja kita bisa cari dengan mudah. Ya tadi treatmentnya ada berapa? Kalau ada 3 berarti 3 minus 1. SSE itu K, misalkan 3, N minus 1. N itu adalah jumlah data. Kalau jumlah data itu semua di sini. Yang tadi di tabel. Ini, nah ini sampai N ini ada berapa? Ini semuanya ya. Jadi semuanya ada berapa? Nanti ada contohnya ya. Oke, nanti kita hitung namanya mean square. Mean square adalah perbandingan dari SSA yang ada di sini dibagi dengan degree of freedom. Ini juga sama ya. SSA dibagi degree of freedom. Nanti akan kita hitung F sebagai F ratio untuk testing equality of mean. Untuk menguji apakah mean dari 3 treatment tadi sama atau tidak. Itu perbandingan dari SSA dibagi SSE. Ya. Nah, kita akan menolak H0. H0 is rejected dengan alpha level signifikan tertentu ketika F hitungnya lebih besar dari F tabel seperti biasa. Ya. Oke, kita lihat ke contoh ya. Kalau memang kalau belajar itu paling mudah melihat contoh ya. Kalau nggak ada contohnya kesulitan kita. Oke, misalkan ini ada sebuah industrial eksperimen ya. Jadi ada pembuatan konkrit beton ya. Dengan 5 campuran yang berbeda. Nah, nanti yang diukur adalah absorption of moisture. Jadi bagaimana dia mengabsorpsi dari kelembaban lah kira-kira begitu ya. Dihitung rata-ratanya, sampelnya diekspos selama 48 jam. Kemudian nanti setiap ada 6 sampel untuk tiap perlakuan ya. Ada 5 perlakuan berarti kalau tiap-tiap sampel ada 6 berarti ada 30 sampel. Nah, kita ingin menguji apakah different concrete agregat ini, 5-nya ini ada perbedaan rata-rata dalam, sekali lagi, mean dalam absorption of moisture. Ya. Nah, maka H0-nya adalah mu1 sampai dengan mu2 sampai mu5. Kemudian H1-nya at least 2 of mean are not equal. Ini datanya. Ya. Jadi sekali lagi, ini X-nya, X variabel bebasnya atau independent variable itu adalah campuran agregatnya terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada 5 tipe. Ya. Jadi kategorikal. Nah ini responnya Y-nya itu adalah absorption of moisture. Nah ini dihitung. Ya. Nah ini tadi pertama dijumlah ke sini. Dihitung rata-ratanya. Jumlah ke sini. Hitung rata-rata. Jumlah ke sini total ini ya. Jadi ini semuanya kalau yang ini di total ini total. Kemudian ini rata-rata total. Oke ya. Jadi ini dihitung. Nah, ini angka-angka ini kita masukkan ke rumus tadi. Ya, ini nanti Anda
akan saya minta untuk menghitung dengan Excel gini, hitung manual pakai rumus. Ya. Rumusnya ya yang tadi, rumus yang ini, yang ini ya. Terus lihat tabel ini di match-kan saja ya. Oh, misal. Kita lihat aja. Kalau di sini kan langsung ya, di bukunya itu tidak disebutkan. Misal saya ingin menghitung SST ya, misalkan ya. SST, sebentar saya kembali ke atas. Nah, SST ini rumusnya. YIJ minus Y titik-titik coret ya. Kalau kita lihat kembali ke sini, ini YIJ. Ini Y titik-titik coret. Jadi nanti semua data ini dikurang ini dikuadratkan, ditambah ini dikurang ini dikuadratkan, sampai ini dikurang ini dikuadratkan. Banyak sekali yang harus dilakukan ya. Makanya saya minta Anda menghitungnya nanti pakai Excel seperti ini. Ya, jadi ini misalkan ini ya. Ini 551 dikurang 561 kuadrat, 595 dikurang 561 kuadrat, dan seterusnya sampai ini. Nah, itu dapat SST. Kemudian untuk SSA, ya rumusnya ini. YI, berarti yang bawah ya. YI titik dikurangi Y titik-titik coret. Nah, ini. Kalau ini lebih sedikit perhitungannya. Ini dikurangi ini kuadrat. Ini dikurangi ini kuadrat. Ini dikurangi ini kuadrat. Atau kalau mau di sini, yang 553 ini dikurang ini kuadrat. Ini dikurang ini kuadrat. Nanti dikalikan N. N adalah jumlahnya ini 30. Ya. Nah, sehingga nanti silakan dicoba saja. Nanti akan ketemu SST-nya 209.377, kemudian SSA-nya 85.356. Ya, oke. Nah, SSE sekali lagi di pengurangan SST dikurangi SSA atau 124021. Nah, kalau kita lihat kita masukkan angka-angka ini ya, SST, SSE, SSA kita masukkan ke tabel ini. Yang ini ya. Kemudian kita hitung mean square-nya. Jadi kalau kita kembali ke sini ya. Yang atas kan SSA ya. SSA dibagi K-1, K-nya 5 minus 1, 4. Nah ini. Kemudian SSE 124 dibagi K dikalikan N-1 ya. Tadi K-nya 5 dikalikan N-nya 30 minus 1, 30. Nah, ini didapatkan, ini dibanding ini, di F-nya itu ketemu critical region-nya 2,76 kalau dihitung ya. Sebentar, ini oke. Ini critical region itu yang dari tabel ya. Ini dari tabel 2,76. Sekali lagi ini yang dari tabel. Jadi silakan lihat tabel F. Degree of freedom satunya 4, degree of freedom-nya 25 untuk 0,05 alfanya ya. Nanti ketemu angka 2,76. Sedangkan hasil perhitungannya tadi di tabel itu seperti ini. Ini sudah dihitung dengan software. Jadi tadi ini ya, ini SSA-nya ketemu 85 kan ya. Ini 85,356 ya. Kemudian ini errornya, 124021. Nah, ini perbandingannya. Ini dibagi DF. Kalau ini DF-nya di depan nggak apa-apa ya. Kadang memang tampilan software beda-beda. Ini dibagi ini 21. Ini dibagi 25. Ketemunya ini ya. Nah, kemudian ini dibagi ini ketemunya 4,3. Tadi dari tabel didapatkan 2,76. 2,76 ini F hitungnya tadi kan 4. Lebih besar dari 2,76. Artinya apa tadi? Ya, kita kembali ke sini. Ya. Maaf.
Di mana tadi? Ya ini. Jika F-nya lebih besar, itu H0 ditolak. F hitungnya. F itu yang di sini ya. Tadi 4,06 lebih besar dari 2,76 ya. Nah ini 4,3 maaf. Nah ini kalau dihitung P-nya adalah 0,008. Nanti yang sekali lagi sebenarnya saya berkali-kali mengatakan setelah Anda memahami bagian depan, ketika Anda melihat hasil pengujian cukup dilihat P-nya saja. Kalau lebih kecil dari 0,05 berarti H0-nya ditolak. Ya. Oke. Ini artinya H0 ditolak, ya. H0 ditolak berarti ada perbedaan antara treatment tadi. Ya. Oke. Jadi sekali lagi, ketika lebih besar, H0 is rejected. H0 ditolak sekali lagi ya. Ada perbedaan. Nah, nanti mana yang beda? Nah, itu akan insya Allah kita pelajari pekan depan. Contoh berikutnya. Ya, ini masih one way ANOVA. Ini ada riset tentang apa ini ya? Past study conduct of Vinetec was designed to measure serum alkaline phosphate activity level in basal unit in children with seizure disorder. Ya, and were receiving anticonvulsant therapy under the care of private physician. Ya, oke. Intinya ada 4 perlakuan. Ya. Nanti yang diikut from blood sample collected for a subject, the serum alkaline phosphate activity level was determined and record and so on dengan alfa sekian. Jadi tadi perlakuan 1, 2, 3 ini tidak harus sama jumlahnya ya. Tadi kan sama, kalau ini nggak sama. Nah, sekali lagi G1, G2, G3, G4 ini adalah X-nya, ininya adalah Y-nya. X-nya adalah kategorikal, Y-nya adalah rasio atau scale. Nah, sama kita hitung ya, kayak tadi. Hitung manual. Ya kalau mau manual, kalau enggak ya kalau sudah sekali ngitung manual tadi ya sudah berikutnya lewat software saja. Nah, nanti akan diperoleh ya, sekali lagi F-nya itu lebih besar. Ya. Karena lebih besar ya reject 0. Conclude that the average serum alkaline phosphate level for drug group are not all the same. Artinya ada perbedaan. Di mana p-value-nya 0,02 lebih kecil dari 0,05. Ada perbedaan, H0 ditolak. Ini hasilnya ya. Kalau dihitung tadi ya dengan cara yang sama, SSA-nya sekian, SSE-nya sekian ya. Kemudian totalnya ya hanya penjumlahan saja. Kemudian dihitung F-nya 3,56 lebih besar dari 2,8 ya, sehingga ditolak. Nah, nanti sekali lagi ini akan kita bahas nanti ya, R square dan sebagainya di regresi. Oke, itu pelajaran pertama kita. Jadi 2Y ANOVA. Hanya itu juga yang akan saya uji ya. Jadi one way ANOVA maaf ya, one way ANOVA yang saya uji. Ini untuk menambah pemahaman ya. Ini tidak saya uji, ini hanya sekedar memberikan pemahaman saja. Yaitu two-way ANOVA. To-nya mengarah to categorical independent variable. Ya. Jadi kita ingin membandingkan rata-rata antar grup dari 2 categorical independent variable. Jadi X1 dan X2. Kalau tadi kan hanya X saja, ini ada X1 dan X2. Ya. Y-nya 1, karena ANOVA-nya 1. Jadi dependent variable-nya. Nah, kira-kira contoh datanya bagaimana? Nah, ini contoh, ini modelnya dulu, maaf ya. Ini modelnya dulu. Kalau tadi one way kan hanya ada 1 alpha I. Kalau two way ada beta I. Nah, ini kalau without interaction. Kalau two way itu nanti ada interaksi. Ini sekali lagi saya tidak akan membahas lebih panjang ya. Ini tabelnya. Jadi ada ini karena faktor A, karena faktor B, karena error. Kalau tadi kan karena hanya satu faktor, berarti ya hanya A saja ya, atau faktor saja. Kalau tadi hanya disebut di sini faktor saja. Ya, ini dengan Minitab. Kalau yang tadi
dia pakai SAS, dia sebut model. Jadi memang kadang-kadang software beda-beda. Ada yang nyebut model, ada yang nyebut faktor, tapi intinya ini pengaruh dari tadi variable independennya, X-nya gitu ya. Oke. Nah, sekali lagi ini bentuknya seperti ini ya. Ini sebenarnya teknik ini lebih lebih aplikatif di teknik industri ya, karena memang lebih mendekati sistem nyatanya. Sekali lagi ini seharusnya Anda pelajari di desain eksperimen. Dulu wajib tapi sekarang menjadi mata kuliah pilihan. Sama nanti dihitung ya SSA-nya, SSB. Kalau tadi A itu karena hanya ada satu, kalau berarti ini SSB, SSE ya. SST, nanti SSE kita cari dari perhitungan SST dikurangi SSA dan minus SSB, degree of freedom-nya, dihitung ininya. Kalau tadi hanya satu, ya berarti hanya satu faktor A, karena ada dua berarti B. Jadi nanti kita akan hitung ya apakah perbedaan rata-ratanya karena faktor A atau faktor B. Ini bentuk contoh kasusnya, tentu saja ini nggak saya hitung ya. Jadi kita ingin menguji sekali lagi 4 mesin dan 5 operator. Ya, sekali lagi kita ingin menguji 4 mesin dan 5 operator. Nah, di sini kita uji eksperimen di istilahnya spacer length ya. Ini datanya adalah milimeter. Jadi kalau dengan mesin 1/1 panjangnya segini, segini dan seterusnya. Nah, kasus ini mesin 1, mesin 2, mesin 3, mesin 4 ini X1. Operator 1, operator 2, 3 sampai 5 X2. Jadi dua variabel sekali lagi two categorical independent variable atau dua faktor ya misalnya X1 dan X2 ya. Y-nya adalah tadi yang ini Y-nya ya yang angka-angka yang ada di sini Y-nya ya, yaitu spacer length ya. Oke. Nah, ini modelnya ya hanya sekedar. Jadi diujinya ada dua tentu saja ya, operator effect sama machine effect. Ya. Ini hipotesanya. Oke, ya. Nah, ini contoh. Oh, ini tetap dihitung ya, maaf ya. Cuma ya udah boleh nggak apa-apa. Jadi kalau dihitung itu SS-nya sekian, 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 ketemu F-nya sekian, F-nya sekian. Nah, berdasarkan tabel untuk yang A itu 3,26. Ini lebih kecil, berarti diterima, ya. Kemudian 3,49 lebih besar dari 3,85 lebih besar dari 3,49. Jadi di sini lagi ketika yang A ini do not have sufficient to reject null hypothesis, there is no difference between the operator. Karena yang A ini operator tadi ya. Jadi operator tidak ada perbedaan. Tapi ada perbedaan mesin. Ya, ini contohnya. Oke, ya. Terus yang berikutnya adalah three-way ANOVA. Three-way adalah ketika three categorical dependent variable. Ya. Ini contohnya di treating hypertension. Ini ada X1, X2, X3 independent variable kategorikal. Ya, dependennya adalah tekanan darah. Tampilan datanya seperti apa? Seperti ini. Oh, sebentar ya. Nah, ternyata tampilan datanya nggak ada. Ya, saya lupa ini. Ya, nanti dicari ya. Kasusnya gini. Memang saya sengaja mungkin tidak terlalu ini. Nah, kemudian nanti topik berikutnya di multivariate analysis itu namanya MANOVA, multivariate analysis of varian. Ya. Nah, ini sederhananya itu ANOVA untuk several dependent variable. Y-nya itu lebih dari satu. Nah, dalam hal ini misalkan minimum two dependent variable ratio, Y1 dan Y2. Nah, kalau one way itu one independent, two way two independent. Nah, ini tabelnya seperti ini kira-kira. Ah, ini. Ini jadi andalan saya untuk membedakan antara one, two, three common ANOVA dan one way MANOVA, two way MANOVA dan seterusnya. Sekali lagi, ANOVA itu mengarah ke dependennya. Y-nya hanya satu. MANOVA itu lebih besar sama dengan 2. Sedangkan 1, 2, 3 mengarah ke independennya. 1, 2, 3 kalau lebih besar sama dengan 4 common. One way, 1, 2, 3 MANOVA ke 1, 2. Ya, kira-kira gitu. Tapi ini hanya sekedar pemahaman saja ya.
Dalam riset tentu saja yang paling mendekati kenyataan adalah nanti yang manufa. Ya, kasus-kasus di teknik industrial engineering, di manufaktur, di manapun itu akan lebih banyak ke manufa. Ya, jadi kalau anufa itu sangat basic ya, tapi Anda harus tahu memang. Jadi kalau berminat ya untuk tool di tugas akhir dan sebagainya ya harus belajar baik milih atau ngambil mata kuliah analisis multivariat atau belajar sendiri. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya. Nah, pekan depan kita akan masuk ke tes ANOVA yang lain untuk variance. Kalau tadi kan mu ya, min. Nah, dan post hoc test for ANOVA. Jadi tadi misalkan ada perbedaan, contoh ya, kita lihat yang jangan operator ini udah two way ya, yang one way. Nanti kita akan belajar yang one way saja. Ini misalkan ya, kita reject nol, berarti kan ada perbedaan. Nah, mana yang beda? Nah, itu di sini tidak dijawab. Nanti dengan post hoc test kita akan tahu, oh yang membedakan adalah ini dan ini. Nah, itu bisa dijawab dengan post hoc test for ANOVA. Insya Allah akan kita pelajari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, selamat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.